Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Vicky Aditya dalam acara Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Pada pagi hari ini kita sudah ada tema menarik nih yang akan diperbincangkan, yaitu impaksi gigi. Nah, mungkin sedulur Margono di rumah sudah sering mendengar nih istilah kata impaksi. Untuk membahas tema tersebut sudah hadir bersama kita Dr. Gigi Robi Ramadhani, SPBMM. Halo, selamat pagi Dr. Robi. Selamat pagi Mbak Vicky. Iya. Selamat pagi sedulur Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih dok, hari ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Mbak Vicky, ini kondisinya dalam prima, baik. Alhamdulillah ya dok. Nih, mungkin Dr. Robi selain kesibukan praktek di Margono, ada kegiatan apa nih dok di luar nih? Ya, kegiatan pada umumnya saja, seperti praktek, pergi berangkat gitu. Aktivitas di rumah ya dok? Aktivitas rumah biasa. Olahraga mungkin ada hobi atau gimana dok? Olahraga ini sekarang lagi menekuni jalan kaki ya. Jalan kaki setiap hari ini dok? Iya, setiap hari 2,5 kilo. Lumayan lah ya dok ya, lumayan buat untuk olahraga ya. Iya. Oke dok, nih masuk ke tema nih, impaksi gigi dok. Mungkin sedulur Margono di rumah nih, termasuk saya nih dok, sudah sering mendengar nih istilah kata impaksi. Sebenarnya impaksi itu apa sih dok? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Vicky. Ya, impaksi gigi itu adalah gigi yang gagal tumbuh sempurna atau tumbuh tidak normal di dalam rongga mulut atau rahang ideal. Gitu. Kalau orang umumnya menyebut itu gigi bungsu ya. Oh iya. Padahal gigi impaksi itu nggak selalu gigi bungsu. Bisa juga pada gigi geraham kecil, bisa juga pada gigi taring gitu Mbak Vicky. Oh berarti bukan gigi bungsu, soalnya biasanya sering mendengarnya gigi yang paling terakhir yang di belakang itu dok. Berarti nggak cuman yang belakang itu ya dok? Ya benar, jadi karena prevalensinya lebih tinggi gigi bungsu atau gigi belakang, jadi yang paling banyak dikenal itu gigi belakang. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada gigi geraham kecil, kemudian gigi taring juga ada juga yang tidak bisa tumbuh sempurna gitu. Oh nggak selalu berarti yang gigi belakang ya dok? Oke. Lah itu dok, penyebabnya sendiri apa sih dok kalau misal gigi bungsu itu, impaksi gigi itu penyebabnya apa dok? Ya, untuk gigi impaksi itu penyebab utamanya itu pasien mempunyai rahang yang kecil, namun keturunan giginya besar. Jadi gigi yang tumbuh itu nggak cukup di lengkung idealnya. Jadi giginya tumbuh miring, kemudian nabrak gigi depannya, atau mungkin tidak tumbuh full semua. Kadang juga tumbuhnya ke belakang, ke pipi, kadang juga ke lidah, kadang juga terbalik atau inverted gitu Mbak. Terbalik maksudnya ke bawah gitu dok? Iya betul, tumbuh ke bawah. Oh itu berarti gejala apa ya dok? Mungkin gejalanya apa sih dok? Sakit atau gimana mungkin tanda-tandanya? Ya, pasien datang ke klinik bedah mulut itu umumnya yang dikeluhkan adalah rasa sakit gitu. Tapi untuk gigi impaksi itu sebenarnya banyak keluhannya. Yang pertama, yang paling simpel atau paling pertama dirasakan itu pasien bau mulut ya. Karena pada gigi impaksi itu menyebabkan undercut. Karena posisinya miring menyebabkan undercut, makanan mudah nyelip, sulit dibersihkan. Akhirnya pasien menyebabkan bau mulut karena makanan tersebut bercampur air liur, bakteri, jadinya bau mulut gitu. Selanjutnya tahap kedua dari proses tersebut menyebabkan gigi berlubang. Namun karena lapisan gigi itu berlapis-lapis, ada 3 lapis, ada email, dentin, kemudian saraf. Jadi pada saat lubang tahap awal seperti email itu pasien nggak kerasa apa-apa. Namun masuk ke lapisan kedua itu lapisan dentin itu pasien udah mulai ngerasa ngilu, makanan manis, dingin itu udah mulai ngilu. Tapi kalau sudah masuk ke lapisan ketiga itu di sarafnya atau pulpa namanya, itu udah mulai sakit kepala, nggak bisa tidur. Jadi umumnya pasien datang udah pada kondisi sakit gitu. Kemudian yang ketiga itu dari proses tersebut, dari yang simple bau mulut kemudian udah mulai ngilu berlanjut ke proses infeksi namanya. Infeksi. Nah, infeksi itu otomatis ada sakit, ada bengkak, ada kemerahan gitu. Bengkaknya itu bisa sampai gede banget nggak sih dok? Iya. Oh kayak gitu.
Kalau pada proses awal itu pasien hanya bengkak di sekitar gusi saja, Di tampak dalam itu ya dok? iya kemerahan, nyeri gitu, diikuti bau mulut. Awalnya pasien cuman biasa menjaga kebersihan aja, mungkin makanan nyelip dibersihkan. Tapi berikutnya sembuh, kemudian berikutnya nanti akan meluas lagi. Di gigi impaksi atau gigi bungsu itu ada ada otot namanya otot masseter. Itu begitu infeksi meluas, dia akan membuat spasme pada ototnya. Begitu ototnya spasme, pasien susah buka mulut gitu. Karena susah buka mulut, otomatis nggak bisa makan, kemudian nggak bisa minum, kemudian nutrisinya turun, imunnya turun. Otomatis yang dialamin pasien pembengkakannya semakin meluas gitu, bisa meluas. Kalau gigi bawah umumnya meluas ke area pipi, kemudian ke area leher, karena gigi bungsu bawah itu meluasnya bisa ke area leher dalam. Kalau gigi bungsu atas meluasnya ke area pipi, belakang telinga, bahkan sampai mata, area mata gitu. Kalau sakit gigi mungkin yang di atas nih, geram atas ya dok, bisa sampai berdenging nggak telinganya dok mungkin keluhannya? Iya, bisa juga. Kadang juga meluas sampai mengeluarkan nanah di telinga juga pernah ada pasien seperti itu. Oh bisa jadi seperti Iya, itu ya betul. dok? Oke dok, itu impaksi sendiri bisa diketahui dari umur berapa atau mungkin saat kita dewasa tuh sudah anak-anak sudah diketahui sih dok? Ya, untuk gigi geraham sebenarnya sudah tumbuh dari umur 9 tahun ya, sampai dengan umur 25-an gitu. Untuk gigi geraham bungsu ya. Namun pasien mulai merasa keluhan itu ketika rahang sudah mencapai tumbuh umur maksimalnya, yaitu antara umur 18 sampai dengan 25 tahun tadi. 18. Jadi rahang itu udah full maksimal pertumbuhannya. Karena rahangnya udah maksimal, ternyata giginya yang terakhir muncul nggak cukup. Nah, mulai deh timbul keluhan atau gejala yang tadi disebutkan. Oke dok, misal nih gigi kan pasti tumbuh, yang belakang kan mesti tumbuh ya dok. Lah kalau misalnya ternyata gigi tumbuh tapi nggak sakit, itu harus dicabut juga atau nggak sih dok? Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi gigi bungsu itu nggak selamanya juga harus diambil juga. Selama gigi bungsu itu tumbuhnya normal, kemudian fungsinya normal, makan minum normal, jadi tidak perlu diambil. Selama tumbuh sempurna, posisinya baik, kebersihannya baik, tidak perlu dilakukan pengambilan gitu. Oh berarti nggak melulu harus dilakukan pembedahan ya dok. Kalau misalnya masih aman, masih normal, nggak ada keluhan, nggak diambil juga nggak apa-apa ya dok? Ya, untuk di Margono itu kita tindakannya tindakan preventif bisa juga, tindakan kuratif bisa juga. Apa itu bedanya dok? Ya, untuk tindakan preventif misalnya seperti ini, pasien datang ingin medical check up. Kemudian di medical check up itu terdapat juga kita ronsen ya, pemeriksaan gigi. Setelah diperiksa ternyata ada posisi gigi yang memang sudah tumbuhnya tidak normal, tapi belum ada keluhan. Nah, di situ kita menyarankan untuk tindakan preventif bisa. Misalnya, oh ini posisinya tidak normal nih. Jadi kita sarankan untuk di kemudian hari apabila potensi menimbulkan keluhan, kita sarankan untuk sebaiknya diambil sebelum ada keluhan gitu. Gitu. Kalau tindakan kuratif kita juga melakukan, yaitu pasien memang sudah datang tuh sudah ada keluhan. Jadi kita memang menangani keluhan tersebut gitu. Oh gitu ya dok. Berarti ada berbagai cara nih untuk screening ya di awal ya. Oke. Oke dok, ini apa namanya terkait prosedur pembedahan nih. Kalau misalnya mungkin sedulur Margono nih di rumah udah ada keluhan, gimana sih dok caranya? Untuk penanganan gigi impaksi itu kita berjenjang ya untuk keluhan pasien. Karena kita Margono sudah tipe A ya. Oke, Jadi rujukannya berjenjang. Untuk keluhan pasien itu nanti ditanganin dulu di puskesmas. Jika memang gigi bungsunya bermasalah dan tidak bisa ditangani di puskesmas, dirujuk ke rumah sakit tipe C atau tipe B dulu. Namun apabila nanti ada diikutin dengan penyakit-penyakit penyerta seperti jantung, diabetes dan lain-lain, itu nanti akan dirujuk ke Margono. Sebagai rujukan selanjutnya ya dok? Rujukan utama, betul. Oke dok, ini dok apa namanya kan tadi impaksi gigi ya dok. Di Margono juga prosedurnya seperti itu, rujukan berjenjang juga. Lah kalau misalnya nih dok
seringnya itu kalau misalnya impaksi itu harus diketahui kalau ini kan ronsen mulut ya dok, panoramik ya apa biasanya sering menyebut itu. Selain itu kalau misalnya taunya abnormal atau enggak, tadi kan bau mulut juga. Ada lagi nggak sih dok selain mungkin bau mulut, terus selain harus ronsen dulu, ada yang bisa ini nggak diketahui kalau misalnya itu impaksi nggak sih dok? Umumnya sih ada gejala dan keluhan yang tadi disebutkan ya. Jadi pasien datang itu ke poli bedah mulut, kita lakukan pemeriksaan anamnesa. Anamnesa kita gali keluhan pasien. Setelah kita gali keluhan, kita lakukan pemeriksaan klinis. Di pemeriksaan klinis itu ya pasien kita lihat gigi tumbuhnya tidak normal atau ada kemerahan dan lain-lain. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ronsen gigi. Kebetulan di Margono nih komplit alat-alatnya. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan langsung pada saat hari itu. Kita lakukan pemeriksaan ronsen panoramik. Nah, setelah ronsen panoramik nanti pasien kita evaluasi untuk ronsennya. Jadi kita gabungkan antara keluhan pasien, pemeriksaan klinis sama pemeriksaan radiograf, baru kita lakukan treatment planning. Ini giginya yang diambil, berapa gigi yang diambil, tindakannya apa dengan bius lokal atau dengan bius total, seperti itu. Nah, itu dok, bius total dan bius lokal apa bedanya dok nih? Ya, untuk gigi impaksi itu bisa dilakukan dengan bius lokal ataupun dengan bius total. Untuk pasien yang memang tidak ada komorbid atau memang tidak ada penyakit penyerta, kemudian hanya keluhan misalnya di area lokal atau gigi satu gigi, itu bisa dilakukan dengan tindakan bius lokal. Itu bisa dipoli, jadi pasien bisa langsung pulang, tidak perlu nginap. Nah, sedangkan untuk pembiasan umum itu pasien otomatis ada prosedur sebelumnya seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan kondisi umum, kemudian disertai dengan penyakit penyerta, otomatis kita kolaborasi juga dengan mata atau mungkin penyakit dalam atau juga neuro gitu. Oh berarti tadi ya dok bisa dilakukan di poli juga kalau misal memungkinkan dan tidak ada penyakit penyerta ya dok. Dok ini normalnya nih kalau misalnya sudah dewasa nih gigi itu tumbuh tuh berapa sih jumlahnya dok, atas bawah itu? Ya atas bawah otomatis kalau full semua pasien punya gigi ya 32. 32 Gitu. itu atas bawah ya dok? Atas bawah. Itu Iya. normalnya ya? Iya. Itu manusia, orang dewasa ya dok ya? Orang dewasa pada normalnya. Di Margono juga lengkap nih ya, ada panoramik sudah sangat-sangat luar biasa ya dok. Kalau misal sedulur Margono nih yang merasakan ada keluhan nih bisa langsung cek di Margono ya dok. Kalau misal pasien setelah dilakukan pembedahan nih dok, resiko mungkin yang terjadi atau komplikasi yang terjadi apa sih dok? Pertanyaan bagus banget ini Mbak Vicky. Pasien itu umumnya pasca operasi itu yang dirasakan yang pertama sakit ya, namanya operasi ya. Ada sakit, bengkak, kemudian kemerahan area luka, demam gitu. Ya ini umum terjadi sih. Untuk proses penyembuhan normalnya 4-5 hari ya. 4-5 hari. Puncaknya sih 24 jam pertama. Itu nanti naik, bengkak, sakit. Tapi tidak semua orang karena setiap individu tuh berbeda. Ada yang berlebihan, ada juga yang enggak gitu. Saya nggak tahu, kita nggak bisa prediksi setiap orang tuh seperti apa. Oh iya sih benar. Apakah sakit, tipenya orang yang sakit banget apa enggak gitu kan. Ambang batas nyeri orang kan berbeda. Betul sekali. Gitu. Jadi setiap umumnya orang sih beda-beda 4 ya, sampai Dok? 5 hari. Umumnya 4-5 hari. Iya, kalau 4-5 hari itu masih ada keluhan, baik itu nyeri atau bengkak, ya itu infeksi namanya. Infeksi Iya, itu infeksi pasca pembedahan. infeksinya tuh bisa apa sih dok? Infeksinya sendiri tuh gimana? Apa yang mungkin terjadi? Ya, untuk resiko dan komplikasi yang kemungkinan bisa terjadi pasca bedah, yang pertama kalau pada saat pembedahan otomatis ya namanya bedah ada darah ya. Iya Ya, pasti. resiko pertama paling umum sih sebenarnya resiko banyak ya. Cuman kita sebutin yang paling umum aja, satu perdarahan. Perdarahan itu bisa terjadi saat operasi, pasca operasi dan beberapa hari pasca operasi. Gitu. Tapi pasien tetap kita kontrol ya. Pasien pada saat operasi kita kontrol perdarahannya. Pasca operasi juga kita kontrol perdarahannya. Jadi pasien itu jangan panik sebenarnya. Karena pada saat
pasca operasi itu kita kontrol perdarahannya. Tapi tadi tidak menutup kemungkinan terjadi pada saat pasien pulang atau pasien kebangsal pada saat pasca operasi. Itu jangan panik, karena padahalnya luka itu sama kayak luka di lutut, berair. Jadi kalau luka di mulut berair campur liur, kesannya tuh darah ya, rasa darah ya. Selama itu cuman rasa darah, kita nggak perlu panik ya. Jadi nggak apa-apa, anggap aja ada luka dalam mulut gitu. Kecuali darahnya banyak, kemudian mengucur gitu, itu namanya perdarahan. Kita bisa kontrol dengan buang dulu darah yang ada, berkumur pelan, kemudian gigit kasa selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Oke, Gitu. Dok, itu kalau misalnya habis pembedahan gitu, pasien boleh makan nggak sih, Dok? Iya, ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan pasca pembedahan. Yang pertama, satu, kita penggunaan tampon ya atau gigit kasa kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Jadi kita memberi waktu untuk luka itu menjendal sehingga darah tidak terus keluar. Gitu. Kemudian yang kedua, dilarang berkumur terlalu kuat. Kalau pasien terpaksa kumur, misalnya mau wudhu, harus kumur, yang kumurnya cukup geleng-geleng aja. Gini-gini aja, Gitu. Dok. Jadi tidak perlu diobok-obok ya. Kemudian yang ketiga itu jangan makan atau minum yang panas atau hangat dulu 24 jam pertama. Oh, 24 jam pertama ya, Dok? Karena panas atau hangat itu di rongga mulut itu ada pembuluh darah. Apabila kena panas atau hangat, otomatis pembuluh darahnya melebar, otomatis resiko perdarahan. Jadi kita avoid dulu untuk makanan minuman hangat atau panas gitu, untuk Kalau mencegah misalnya perdarahan. makanan yang itu bisa langsung makanan-makanan yang keras gitu nggak sih, Dok? Kalau habis OP nih, habis operasi, boleh langsung makanan yang keras atau harus makanan lunak dulu nih kayak bubur gitu mungkin? Ya, itu tadi ya, tiap individu berbeda ya. Kalau misalnya dirasa sudah nyaman, itu boleh makan biasa nggak apa-apa. Tapi seandainya masih meragukan, ya makan yang lunak-lunak dulu aja. Untuk pasien yang bius lokal ya. Kalau pasien bius total itu kita kasih waktu dulu sampai hemodinamiknya stabil dulu. Jadi kita kasih waktu untuk makanan tuh kan ada yang biasa, lunak, cair. Kita turun dulu paling bawah yang cair dulu. Nanti begitu sudah adaptasi kondisi umumnya bisa naik satu lagi makanan yang lunak. Makanan lunak sudah terbiasa, boleh makanan biasa gitu. Oke, Dok, ini mungkin ya mitosnya nih, sering mendengar nih, kalau cabut gigi yang atas nih, kan mungkin seluruh Margono juga ada yang takut nih, karena kan bisa menyebabkan kebutaan atau apa. Itu sebenarnya mitosnya benar nggak sih, Dok? Ya, ini pertanyaan yang umum diberikan sama pasien ya, di poli ya. Dan beberapa pasien juga bakal sampai nggak jadi gitu untuk lakukan tindakan. Karena itu tadi ya, ketakut ya, Dok? Iya, karena takut. Jadi untuk gigi impaksi, tadi kan saya bilang nggak cuma rahang bawah ya, bisa juga rahang atas. Karena rahang atas itu dia sempit ruangannya, tumbuhnya ke arah pipi, bisa melukai pipi, kemudian gosok giginya susah gitu. Jadi memang harus diambil ya, kalau udah menyebabkan keluhan. Nah, untuk mitosnya, gigi itu punya saraf sendiri, sedangkan mata punya saraf sendiri. Jadi untuk menyebabkan kebutaan itu tidak bisa secara langsung. Itu tidak bisa secara langsung ya, Dok? Betul. Kalau untuk infeksi bisa meluas ke mata, tapi selama ini saya menemukan infeksi yang menyebabkan kebutaan belum pernah ada. Belum pernah ada ya, Dok? Iya, mungkin dulu pernah terjadi. Kalaupun ada terjadi, saya pernah baca di literatur juga hanya mengatakan temporaris saja. Itu pun karena ada bius yang mengalir di pembuluh darah, kemudian mengalir ke mata, saraf mata, sehingga kebutaan temporari atau sementara. Oh, sementara. Jadi Iya. nggak permanen kan ya, Dok? Iya, tidak perlu khawatir. Iya. Kan ya takut ya, Dok, namanya juga orang kan nggak tahu, terus denger mitos-mitos kayak gitu. Jadi kan otomatis juga takut ya, Dok ya. Jadi itu aman ya, Dok? Ya, insya Allah aman untuk tindakan pembedahan pada rongga mulut. Dok, ini sering mendengar nih, kalau misalnya nih pasien lagi sakit gigi nih, Dok, itu boleh dicabut nggak sih, Dok? Ya, terima kasih Mbak Vicky. Itu juga pertanyaan umum pasien ya kepada kita di klinik bedah mulut ya. Jadi untuk pencabutan gigi, baik itu pencabutan gigi biasa atau dengan operasi gigi, apabila dalam kondisi sakit itu sebenarnya ada dua
ada dua teori ya. Nanti teori pertama nanti kita lihat kondisi umum pasien. Jadi kalau pasien datang meskipun kondisinya sakit tapi dalam kondisi umumnya baik, kemudian tidak ada perluasan infeksi, itu kalau kata buku penanganan infeksi, satu sumber infeksinya harus segera diambil memang. Ya gitu. Iya. Jadi lebih baik, lebih cepat lebih baik gitu untuk diambil. Walaupun sakit nih dok. Walaupun sakit. Tapi kita lihat kondisi umumnya. Kalau kondisi umumnya baik, tidurnya cukup, atau vital sign seperti tekanan darah, nadi dan lain-lain dalam kondisi normal, lebih baik untuk lebih baik untuk gigi tersebut diambil meskipun dalam kondisi sakit. Tapi juga ada teori yang kedua, apabila pasien datang kondisi sakit, tapi karena diikutin itu tadi ya, kalau pasien udah sakit, makannya kurang, minumnya kurang, tidurnya kurang, kalau kondisinya lemah, kemudian lemas, ada perluasan infeksi, alangkah baiknya itu memang kita tunda dulu. Kita berikan medikasi yang adekuat supaya infeksinya berkurang sehingga pencabutannya lebih nyaman. Seperti itu. Oh seperti itu. Lah itu juga dok, apa namanya kan kadang kalau tekanan darah tinggi kan juga nggak boleh cabut gigi ya dok. Benar nggak sih dok? Ya untuk tekanan darah tinggi itu ada ambang batas pencabutannya. Jadi kalau pasien dengan hipertensi misalnya, itu pencabutan di poli bedah mulut itu bisa kalau dalam kondisi terkontrol. Tapi kalau tidak terkontrol hipertensinya, otomatis kita rawat bersama dulu atau konsul dulu ke penyakit dalam. Jadi untuk perbaikan kondisi tensi dulu untuk dilakukan tindakan pembedahan. Oke, baru nanti boleh dicabut ya dok kalau misalnya sudah normal nih, sudah diambang normal nilainya. Oke dok, ini mitos yang sering nih mendengar mitos ini dok. Cabut gigi bungsu menyebabkan kematian. Gimana sih dok, itu benar nggak? Ya, gigi impaksi menyebabkan kematian. Wah, serem juga ya. Iya. Jadi untuk pasien ya, sebenarnya banyak juga kita alami dan temui. Itu karena pasien tadi takut, kemudian sakit, diobatin sendiri, kemudian beli obat secara mandiri gitu. Akhirnya diobatin sendiri, ditangani sendiri, ternyata tidak maksimal, ternyata perluasan infeksinya sudah lebih jauh. Yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa impaksi itu khususnya impaksi gigi bawah ya, itu kan berhubungan sama spasia leher ya. Jadi kalau infeksinya meluas ke leher, sedangkan di leher itu ada rongga pernafasan, itu nanti akan menekan jalur pernafasan. Otomatis pasien akan sesak dan kemudian resiko menyebabkan kematian. Gitu, karena perluasan infeksi itu tadi. Oh, karena emang nggak ditangani dengan yang ahlinya ya dok, cuman ditangani sendiri-sendiri, akhirnya kan infeksinya meluas mungkin ya dok, jadi kayak gitu. Iya, karena pasien datangnya sudah kondisinya kronis ya, perluasan infeksinya sudah lebih jauh, otomatis penanganannya lebih kompleks, penyembuhannya lebih kompleks. Nanti tergantung lagi kondisi umum pasien lagi, kuat nggak, kemudian dari kita penanganan udah sesuai dengan prosedur, kemudian tinggal kondisi umum pasien aja dengan perluasan infeksi seperti ini bisa kuat nggak gitu. Oke, tapi untuk penanganan kayak gitu sendiri aman kan ya dok? Sudah aman, maksudnya nggak menyebabkan kematian kan kalau impaksinya itu? Untuk resiko dan komplikasi yang kemungkinan bisa terjadi itu bisa diminimalkan dengan ditangani oleh dokter yang berpengalaman dan ditunjang dengan alat dan bahan yang memadai. Gitu. Jadi resiko dan komplikasinya bisa minimal. Nah, sedulur Margono nih, dari hasil pembahasan tadi, untuk sedulur Margono di rumah jangan takut dan jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan giginya. Dan apabila sedulur Margono di rumah butuh penanganan dan konsultasi lebih lanjut terkait impaksi gigi, bisa langsung datang ke Poliklinik Bedah Mulut di Rumah Sakit Margono. Nah, Dokter Robi, nggak kerasa nih ya dok, kita sudah berbincang-bincang cukup lama. Mungkin nih Dokter Robi ada pesan dan kesan untuk sedulur Margono di rumah dok? Ya, terima kasih.
Untuk gigi impaksi itu memang prevalensinya memang cukup tinggi ya. Secara globally itu bisa sampai 76% angka kejadian impaksi gigi. Dari 76% satu pasien setidaknya merasakan satu gigi yang impaksi. Untuk gigi impaksi sudah jelas ya bahwa keluhannya akan menyebabkan tidak nyaman, pembengkakan sampai mengancam jiwa ya. Jadi untuk yang ingin memeriksakan monggo silahkan ke poliklinik bedah mulut untuk dilakukan screening baik itu untuk tindakan preventif maupun tindakan kuratif. Untuk pasien yang memang sudah ada keluhan, saya mohon untuk tidak menunggu sampai keluhan itu memburuk. Karena apabila memburuk itu otomatis penanganannya lebih kompleks, kemudian resiko dan komplikasinya pun lebih kompleks. Penanganan gigi bungsu atau gigi impaksi selama ditangani dengan dokter yang berpengalaman dan ditunjang dengan alat dan bahan yang memadai, itu akan meminimalkan resiko dan komplikasi yang kemungkinan bisa terjadi. Jadi sedulur Margono tidak perlu takut untuk memeriksakan diri ke klinik bedah mulut Rumah Sakit Margono. Oke, baik. Terima kasih Dokter Robi untuk waktu dan penjelasannya ya dok. Semoga menambah wawasan nih dan pengetahuan untuk sedulur Margono di rumah. Terima kasih Mbak Vicky, terima kasih sedulur Margono, semoga bermanfaat. Nah, sedulur Margono yang ingin mendapatkan informasi kesehatan lainnya bisa langsung follow sosial medianya Rumah Sakit Margono. Akhir kata, saya Vicky Aditya dan Dokter Robi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.